Kembali lagi bersama kami di acara UB On TV program e-learning. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yaitu cara melahirkan kepala. Jadi cara melahirkan kepala itu disebut dengan metode Morichu. Ya, Morichu. Coba rame-rame. Morichu. Lagi. Morichu. Jadi kepala bisa dengan cara Morichu. Nah, di mana tangan kiri masuk ke dalam mulut, kemudian jari telunjuk, ya, jari telunjuk tangan itu masuk ke dalam mulut bayi, kemudian tangan kanan memegang bayi dan keluarkan secara fleksi. Nah, jadi nampak seperti pada gambar, ya. Masukkan tangan kiri kita ke dalam. Nah, cara memasukkan tangan kita itu berada di badan bayi. Jadi di antara kedua kaki kita masukkan tangan kiri. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam rahim ibu, ya, ke dalam vaginanya. Kemudian kita masukkan ke dalam mulut bayi, ya. Jari apa? Telunjuk. Jadi nanti dia seperti ini. Ya, kemudian tangan kita yang ini memegang muka bayi di bagian rahang. Ingat ya, tangan kiri itu hanya untuk menopang badan si bayi dan kepalanya si bayi. Yang menarik bukan bagian tangan kiri. Kalau yang kita tarik adalah tangan kiri, maka mulut bayi itu bisa robek. Ya. Jadi yang kita pakai menarik bayi adalah tangan kanan. Kita taruh di bahu bayi seperti ini, ya, di antara leher bayi, ya. Nah, seperti kita main ini kuda. Nah, ya, jadi tangannya sebelah di atas. Kemudian baru kita bersamaan menarik kepala bayi dan kita fleksikan. Ya, fleksi itu berarti ke atas. Nah, kita fleksikan ke atas. Ya, tetapi jangan hiperfleksi. Ya, kalau hiperfleksi bisa-bisa ruptur sampai kepada, kalau di atas anus apa? Klitoris, sampai ke klitoris. Ya, nah, jadi kita fleksikan saja, jangan sampai hiperfleksi. Sudah ada bayangan untuk melahirkan kepala? Sudah, ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari penata laksanaan persalinan pada letak sungsang. Yang pertama, cara melahirkan bokol. Kemudian cara melahirkan kaki. Kemudian cara melahirkan tangan. Cara melahirkan tangan ada berapa metode? Ada klasik, Muller, Lowset, ya. Jadi ada 3. Kemudian cara melahirkan kepala dengan metode Morichu. Oke, mengerti ya untuk teorinya? Ya, kita akan langsung praktikkan ke kantong, ya. Jadi perhatikan, jika memang ada yang kurang mengerti, ya boleh ditanyakan secara langsung. Nah, pada saat ibunya datang, pertama sekali kita lakukan adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik head to toe. Pada pemeriksaan lepot, jika dijumpai bagian terbawahnya lunak dan bagian fundus keras dan melenting, berarti bisa kita diagnosis bahwa ibu adalah letak sungsang. DJJ-nya di atas pusat, ya, otomatis itu adalah letak sungsang. Dan pada pemeriksaan dalam, ya, saat kita lakukan pemeriksaan dalam, yang kita raba apa? Lunak, kemudian teraba anus, kemudian
teraba bagian-bagian kaki dari janin, ya. Berarti memang itu adalah letak sungsang. Jika sudah letak sungsang, ya, kalau kita sebagai penolong itu sekarang adalah kita rujuk. Tetapi kalau kita di pedesaan yang sangat jauh, kemudian pembukaannya sudah 10 cm, mungkin nggak kita rujuk? Tidak mungkin. Jadi bagaimana harus kita tolong? Makanya bidan itu diberi kompetensi dalam menolong letak sungsang, ya. Tapi ingat, letak sungsang jika kita deteksi sejak hamil harus segera kita rujuk, ya. Tapi kalau kita dapat pada saat dia mau bersalin datang ke tempat kita, kemudian kasusnya tidak mungkin kita rujuk, barulah kita melakukan penolongan. Yang pertama tadi adalah melahirkan bokong. Jadi yang pertama kita masukkan tangan kita. Nah, ini saya buka biar kalian nampak, ya. Jadi nampak ya di sini letak bokong, ya. Ini bokong. Jadi kakinya itu di atas, yang di bawah adalah bokongnya. Nah, sebenarnya lebih enak di sini ya. Biar nampak semua, makanya ibu di sebelah kiri. Ya, sebenarnya kita dalam menolong persalinan adalah sebelah kanan, ya. Nah, kita memasukkan tangan kita. Nah, dalam memasukkan tangan ini harus hati-hati. Jadi sebelum kita melakukan persalinan, kita lakukan dulu episiotomi biar tidak terjadi ruptur yang sampai kemana-mana, ya. Jadi kita lakukan episiotomi sehingga jalan lahirnya lebih luas, sehingga waktu kita masukkan tangan ke dalam juga luas, ya. Nah, saat kita memasukkan kedua tangan kita, nah kita keluarkan bokong. Kita jepit seperti ini dengan jempol. Jadi dua tangan di selang tangan, jempol di bokong bayi. Nampak nggak? Nampak ya? Nah, baru kita tarik. Ya. Sudah keluar bokongnya? Sudah, ya. Kalau bayinya kecil bisa kita keluarkan sampai ke badannya, ya. Nah, kalau kepalanya saya sarankan pakai metode Moricu. Jangan langsung kita keluarkan sampai dengan kepala-kepalanya, ya. Nah, ini adalah metode mengeluarkan bokong. Nah, kemudian ini sekalian saya masukkan lagi kakinya satu ke keluar. Nah, seperti ini. Tidak mungkin kita mengeluarkan bokong. Jadi yang kita keluarkan adalah kaki. Ya. Kita masukkan tangan kita, ya. Nah, kita susuri, kita pastikan kakinya tekuk atau tidak, atau kakinya dalam keadaan fleksi atau tidak. Ya. Kemudian kalau iya langsung kita keluarkan. Yang sebelah lagi kan ekstensi ya, kakinya di kepala. Nah, kita masukkan tangan kita sampai ke dalam. Kemudian kita tekukkan lutut si bayi sampai kakinya seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, baru kita tarik kakinya. Ingat, yang kita tarik bukan di kaki sini, tapi di pergelangan kaki. Karena apa? Bagian telapak kaki itu adalah bagian sensitif, ya. Jadi yang kita tarik adalah pergelangan kaki. Nah. Sudah lahir dua-dua kakinya, baru kita lahirkan badan, ya. Kalau sudah lahir, dia maka kan pegang aja di bokongnya, pegang di bokongnya, tarik. Nah, ya. Kalau misalnya bayinya kecil, bisa langsung kita keluarkan secara hiperlordosis, ya, dengan cara jika ada lilitan tali pusat, kita mengendorkan tali pusat. Kalau tidak ada, ya langsung kita keluarkan secara hiperlordosis. Contohnya adalah seperti ini. Jadi tangan kita di atas bokong, ya. Kemudian kita
tarik dan kita keluarkan secara hiperlordosis. Nah, pada saat keluar seperti ini, pegang kepalanya. Kemudian kita taruh di perut ibu. Ya, ini adalah pada bayi yang kecil. Nah, sebentar lagi akan kita pelajari pada bayi yang besar. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sebentar lagi akan kita lanjutkan bagaimana menolong persalinan letak sungsang pada bayi yang besar. Tunggu saja di sini.